Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best. Tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan, PC, yang dilakukan pada 20 Desember 2023. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 2023-2024 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Beberapa pemain kami yang cedera tidak bisa bergabung saat ini. Saya harap mereka bisa bergabung untuk Piala Asia 2023 nanti. Kami akan melakukan yang terbaik demi menembus babak 16 besar, ucap Shin Tae-yong. Di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia terlebih dahulu bertemu Irak pada 15 Januari 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia melawan Vietnam pada 19 Januari 2024. Pertandingan terakhir timnas Indonesia di grup D akan ditutup dengan melawan Jepang pada 24 Januari 2024. Untuk persiapan Piala Asia 2023, kami akan mempunyai waktu lebih banyak. Sehingga kami dapat meningkatkan beberapa aspek, salah satunya kebugaran, ucap Shin Tae-yong. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Keempat pemain itu adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Choi, dan Ragnar Oratmangoen. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim Merah Putih. Berharap para pemain timnas Indonesia bisa berlatih dengan keras sehingga tidak gentar melawan ketiga negara itu. Bermain di Piala Asia 2023 tentu saja sangat berat untuk timnas Indonesia. Terlebih, 3 negara lawannya itu menduduki 100 besar ranking FIFA. Kedepannya kami semua harus bekerja lebih keras lagi. Lalu pemain harus tampil lebih percaya diri lagi menghadapi pertandingan ke depan dengan lawan yang ranking FIFA-nya lebih tinggi. Pemain harus lebih mengorbankan dirinya untuk timnas Indonesia, tutup Nova Arianto. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, didorong kerja lebih keras usai timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup yang terbilang sulit untuk ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick, pelatih berpaspor Korea Selatan itu punya tugas untuk bisa membentuk skuad timnas Indonesia U23 yang kompetitif di Piala Asia U23 2024. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan kepada para penggawa timnas Indonesia U23 untuk komitmen dalam berjuang bersama Shin Tae-yong. Demikian juga dengan para pemain, harus kerja ekstra keras dan memiliki kemauan kuat untuk terus menjadi lebih baik, ucap pria berusia 53 tahun tersebut. Diakui Erick Thohir, perjalanan timnas Indonesia U23 di Qatar tahun depan takkan mudah. Hasil undian memang cukup berat. Tapi, tim U23 Indonesia pastinya tidak akan gentar siapapun lawannya, ucap mantan Presiden Inter Milan tersebut. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 melaju ke Piala Asia U23 2024 dengan melewati babak kualifikasi. Kala itu, tim Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 sukses menjadi juara grup di fase kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23,
Skuad Garuda Muda menorehkan 6 poin usai menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 melawan Turkmenistan. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.